semuanya, perkenalkan nama saya Nashola Tifawibowo dan di sini saya ingin bertanya kepada beberapa orang mahasiswa terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers. Kira-kira pendapat mereka seperti apa ya? Yuk, ikuti lebih lanjut. Halo Kak, di sini salah satu mahasiswa yang pengen saya tanyai. Oke, sebelumnya Kakak tahu nggak tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99? Saya tahu. Oke, menurut Kakak tuh kayak gimana sih? Jadi sebenarnya saya baru baca dikit ya. Jadi menurut pengetahuan saya, Iya. pada intinya undang-undang ini tuh membahas tentang seperti syarat-syarat berita dan lain-lain. Oke, jadi yang saya tahu tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ini yang saya tahu ya. Itu menurut saya membahas tentang pers sih. Oke, tentang Jadi pers. pasal-pasal ini tuh kayak ngejelasin kita apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk kita memuat berita gitu. Jadi menurut saya yang saya tangkap dari undang-undang ini hal itu gitu loh. Kalau sepengetahuan saya sih ya, ini sepengetahuan saya kan. Yeah. Di UU ini tuh ngebahas tentang Dewan Pers, perusahaan pers, pers asing, hak tolak sama hak jawab gitu sih. Baik, kalau menurut saya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu cukup kompleks ya, karena selain dia juga ngebahas tentang kebebasan pers, di undang-undang itu juga ngebahas kayak hak tolak, hak jawab, terus peran Dewan Pers dan juga perusahaan pers itu sendiri. Kalau menurut Kakak? Kalau saya itu sih udah pernah dengar dan udah pernah baca ya Kak. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hak jawab dan hak koreksi. Tapi menurut saya mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya tentang pendapat pro dan kontra mereka terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers. Saya lebih ke tim pro ya. Kenapa? Karena menurut saya itu terdapat pasal 6 yang menyebutkan bahwa mendukung kebenaran dan keadilan dan mendukung demokrasi. Dan juga persis ini tuh berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang tujuannya tuh apa ya? Dia tuh kayak memastikan masyarakat tuh mendapatkan informasi yang faktual, objektif dan jujur. Bukan hanya sekedar yang populer dan lain sebagainya gitu. Kalau saya sih lebih ke arah pro Kak, soalnya setelah saya baca di Undang-Undang Nomor 40 ini, itu lebih tepatnya pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi kemerdekaan pers itu dijamin sebagai hak asasi warga negara. Nah, kan dari situ tuh kita bisa menilai gitu bahwa kemerdekaan pers ini itu sangat penting untuk menjamin hak-hak warga sipil gitu dan juga demokrasi dalam satu negara gitu sih Kak. Kalau menurut saya lebih ke pro ya. Karena saya baca di Undang-Undang Nomor 40 ini di pasal 4 ayat 2 itu dijelaskan bahwa pers itu tidak dikenakan penyensoran atau larangan penyiaran gitu. Nah, sebagai pasal yang mendukung demokrasi, si pers ini menurut saya harus dijamin dari intervensi luar. Nah, intervensi luar ini maksud ini termasuk pemerintah. Agar si pers ini bisa bekerja tanpa adanya tekanan yang dialami oleh pers tersebut. Gitu. Jadi kalau menurut saya lebih ke pro sih. Nah, berdasarkan pasal-pasal yang saya baca nih, kalau menurut saya sendiri nih, opini saya pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 tahu nggak bunyinya gimana? Gimana tuh? Saya kasih tahu ya. Pasal 4 ayat 1 itu berbunyi kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Nah, di sini kita tahu nih bahwa kebebasan pers ini tuh mempunyai peran yang sangat vital atau sangatlah penting banget. Nah, ini tuh mendukung hak-hak sipil dan demokrasi di Indonesia. Nah, kita kan udah dengerin nih tentang kebebasan pers. Nah, di sini saya penasaran nih, menurut mereka itu kebebasan itu tuh diperlukan gak sih, dan sampai mana kira-kira garis kebebasan tersebut perlu dilaksanakan? Jadi menurut saya kebebasan pers itu sangat penting ya, sudah jelas. Kenapa? Karena hal itu lagi-lagi berkaitan dengan konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Gini kan, pers itu kan berfungsi sebagai mewakili suara rakyat, pandangan rakyat, sana rakyat dan lain sebagainya. Dan jika jika itu tidak mendapat kebebasan, maka pandangan dari rakyat akan mengalami pembatasan. Jadi pada intinya saya
sangat mendukung. Jadi kan kita di sini membahas tentang kebebasan pers ya. Betul. Kebebasan pers itu kan maksudnya kebebasan kita menggunakan pendapat untuk dimuat dalam media pers. Nah, tapi menurut saya kita juga nggak bisa semena-mena nih menggunakan kebebasan pers ini. Betul. Agar kita juga harus memastikan atau bertanggung jawab kepada publik agar kita memastikan bahwa si publik ini mendapat berita yang benar dan faktual gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak bisa semena-mena menggunakan kebebasan pers ini atau kebebasan berpendapat. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pasal-pasal yang kontra sama demokrasi, sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ya secara tertulis gitu, kalau kita lihat di situ ya itu nggak bertentangan dengan demokrasi. Tapi yang buat itu bertentangan sama demokrasi ya karena implementasinya, penerapannya. Karena ya seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya di Indonesia gitu, regulasi yang dibuat sama orang-orang yang ada di atas kita itu tuh pasti dijalankan tidak sebagaimana mestinya. Dijalankan tidak seharusnya gitu. Nah, contohnya kayak pasal 5 ayat 3. Jadi di situ disebutkan kalau misalnya ini koreksi kalau saya salah ya. Di situ disebutkan bahwa wartawan itu memiliki dan wajib untuk melayani hak koreksi. Nah, sebenarnya hak koreksi ini memang perlu untuk dilakukan dan hak koreksi ini kan memang ditujukan untuk menjaga objektivitas gitu. Betul. Tapi kadang-kadang penerapannya malah hak koreksi ini tuh dijadikan alat untuk menekan media. Jadi orang-orang tuh maksudnya orang-orang di sini adalah para penguasa itu menggunakan pasal ini sebagai alat untuk menekan media dan dengan adanya penekanan itu jadi kan itu bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang mencederai lah ya, mencederai independensi yang seharusnya dimiliki sama media. Kalau dari saya sendiri ya, saya kontra terhadap pasal 7 ayat 2 yang bunyinya itu wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Kenapa tuh? Nah, kalau didengar-dengar pasal ini tuh kayak nggak ada kan, kayak kontra-kontra terhadap demokrasi. Nah, tapi pada nyatanya dalam penerapannya kode etik ini selalu menjadi alasan untuk membatasi konten berita yang dianggap melanggar aturan atau kepatutan. Dan hal ini juga bisa mempengaruhi kemurnian berita itu sendiri atau juga mencederai independensi dari pers. Mungkin ada pasal 17 ayat 2 dan kalau nggak salah kayaknya nomor A kalau nggak salah. Nah, ini tuh berdasarkan pasalnya tertera banget nih di pasalnya kalau masyarakat itu boleh ngelapor pelanggarannya, tapi itu pelanggarannya kayak pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran kekeliruan terhadap berita. Nah, kalau ini tuh sifatnya ya subjektif, jadi tuh masyarakat yang melapor atau pelapor itu tuh biasanya ya dari pendapatnya pribadi atau sentimennya pelapornya itu. Personal ya? Personal. Oke. Nah, sebenarnya pasal-pasal yang telah kita bahas tadi tersebut itu merupakan sebagian kecil dari pasal-pasal yang telah kami identifikasikan. Namun dengan berat hati karena keterbatasan waktu, kami harus mengakhiri video sampai sini saja. Semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk penonton dan teman-teman semua. Saya Nasol Tifa Wibowo dan serta teman-teman kelompok saya izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih telah mendengar dan menonton. Sampai jumpa.